Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dr. Dinda dari Rumah Sakit Rania Bu ya. Ibu baik di sini mau ada apa? Mau pasang KB, pasang KB. Saya minta identitas ibu dulu ya. Izin saya sampai mencatat dengan nama ibu siapa? Hana. Bu Hana. Usianya berapa tahun Bu? 35 tahun. Alamatnya di mana? Di Jalan Antapani. Jalan Antapani. Ibu udah punya anak? Udah nikah? Udah punya anak? Udah dok. Udah. Berapa anaknya Ibu? 4 dok. 4 ya. Baik, Ibu di sini tadi mau pasang KB ya Bu ya. Pasang KB-nya udah tahu belum Ibu pasang apa? Udah dok, mau pasang implan. Pasang implan. Baik, Ibu kalau misalnya untuk implan berarti saya izin untuk menjelaskan sedikit ya Bu ya prosedurnya. Nah, jadi ini untuk alatnya ya Bu ya nih, ini alatnya. Nah, ini masih baru, masih disegel dengan rapi dan Ibu bisa dilihat ini expert itu juga masih lama ya Bu ya. Nah, ini nanti yang akan dimasukkan ke lengan Ibu. Jadi dipasang itu di bagian lengan Ibu ya Bu ya. Nah, nanti akan dipasang di bagian lengan atas. Nah, biasanya kalau misalnya ibu tidak kidal, nanti dipasang di bagian kiri biar kan tangan ibu sering menggunakan tangan kanan kan, berarti jadi biar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari ibu. Nah, lalu nanti kurang lebih nanti saya tuh akan ambil 8 cm di bagian siku ibu. Nah, nanti implan itu ada dua, ada yang jadi membentuk huruf V ya Bu, ada yang di sebelah sini dan juga ada yang sebelah sini. Nah, ini kekuatannya tuh bisa sampai 3-5 tahun, tapi biasanya nanti setelah 3 tahun itu akan dicabut. Untuk prosedurnya itu sedikit invasif ya Bu ya. Nanti saya akan memberikan anestesi bius kepada Ibu biar Ibu bakal. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu apakah Ibu ada riwayat alergi terhadap obat bius? Enggak dok. Enggak ada ya. Jadi nanti kan saya akan kasih suntik bius biar Ibu bakal dan biar nggak sakit ya Bu ya fungsinya itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Tidak ya. Apakah Ibu setuju dengan prosedur ini dan bersedia? Baik, Ibu boleh berbaring di meja pemeriksaan. Saya izin untuk menyiapkan alat bahannya Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita pastikan pasien ini telah mencuci lengan atasnya dengan sabun dan air serta membilasnya. Di sini sudah. Lalu setelah itu kita minta pasien untuk kita bantu pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan dengan posisi lengannya mudah untuk pemasangan dan nyaman untuk pasien. Setelah itu kita letakkan kain bersih yang kering di bawah tangan pasien. Setelah itu kita tentukan tempat pemasangan yang optimal, biasanya 8 cm di atas lipatan siku bagian medial. Lalu kita gambarkan pola untuk menandai tempat insisi di ujung atas batang implan. Sini. Lalu setelah itu kita persiapan alat dan bahannya. Di sini yang pertama ada syringe, lalu selanjutnya juga ada duk bolong, lalu selanjutnya juga terdapat adanya nirbekan, lalu ada kalentang, ada kasa, lalu ada juga ada tabung suntiknya, ada forcep jaringan, ada kasa, lalu ada larutan antiseptik, anestesi lokal, lalu ada juga klem dan scalpel. Lalu selanjutnya di sini saya sudah mencuci tangan dengan langkah WHO dan sudah menggunakan sarung tangan yang steril. Sudah dibantu menggunakan sarung tangan yang steril. Lalu selanjutnya di sini kita lakukan disinfeksi pada area insisi dengan arah melingkar keluar. Arahnya melingkar keluar. Lalu setelah itu kita pasang duk bolong. Baik, kalau setelah itu kita lakukan anestesi pada lokasi insisi sukutan. Kita lakukan aspirasi. Dulu. Secara sukutan. Kita lakukan aspirasi terlebih dahulu. Apakah ada darah atau tidak? Memasukkan aspirasi, memasukkan. Lalu setelah itu apabila sudah lakukan anestesi, kita lakukan pijatan pada area penyuntikan agar penyebaran obat anestesinya merata. Lalu setelah itu kita lakukan tes anestesi dengan ujung klem. Kita menggunakan ujung klem. Sini kita cobain, Ibu ini sakit nggak? Enggak ya. Soalnya ini udah ditunggu 2 menit.
Lalu setelah itu kita menggunakan scalpel. Kita scalpel untuk membuat insisi sepanjang 2. Lalu apabila sudah, kita tusukkan trokar pada titik pertama yang terdapat dengan siku. Bentar ya Bu. Sampai ke titik yang sudah digambar atau ditandai. Lalu setelah itu kita dorong implannya sambil diraba apakah sudah masuk atau belum. Lalu setelah itu kita keluarkan perlahan, lalu ke arah sebelahnya dengan membentuk huruf V sampai ke titik yang sudah kita tentukan. Setelah itu kita dorong lagi implannya sambil ditarik. Baik, lalu setelah itu apabila sudah kita atasi pendarahannya dengan menekan menggunakan kasa steril apabila ada pendarahan. Lalu setelah itu tutup bekas luka insisi dengan plester atau yang kelas. Lalu kita angkat duk bolongnya. Alhamdulillah Ibu, untuk pemasangannya sudah selesai ya. Nanti Ibu boleh dilakukan perawatan lukanya di rumah dengan Ibu. Selamat pagi, menangkan aku saya Dr. Dinda yang di sekretarinya. Ya, Ibu kesini ada apa? Mau cabut implan? Cabut implan. Baik, saya izin untuk mencocokkan dengan rekam medis terlebih dahulu. Dengan nama Ibu siapa? Ibu Kana. Usianya berapa tahun Ibu? Usianya 40 tahun. Baik, alamatnya di mana? Di Jalan Antapani. Baik, Ibu berarti udah tahu prosedurnya ya Bu ya, kan udah dilakukan pemasangan. Prosedur itu nggak jauh beda soal pemasangannya, cuma nanti dia akan dilakukan pencabutannya. Nah, Ibu apakah ada alergi obat baal atau anestesi? Tidak ada ya. Nanti jadi untuk prosedurnya saya ingin jelaskan sedikit ya Bu ya. Nanti saya akan memberikan injeksi atau disuntik obat baal atau anestesi pada tangan Ibu untuk mengambil implannya. Nah, setelah itu nanti Ibu bisa merawat seperti biasa lukanya. Nah, Ibu apakah ada yang terlebih dahulu? Tidak dong. Tidak ya. Baik, Ibu boleh berbaring di meja pemeriksaan. Saya izin untuk menyiapkan alat dan bahan. Baik, Ibu di sini kita akan melakukan pelepasan dari implannya Bu ya. Di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini alat dan bahannya ada narpan kit, ada dok steril, ada lidocaine ampul, minervine ampul, dua bolong, can sebagai alas, lalu meja pemeriksaan, lampu, sarung tangan steril, cairan antiseptik, spui 3 cc dan juga mangkok steril. Lalu di sini kita pastikan lengan atas pasien yang terpasang implan sudah dicuci dengan sabun dan dikeringkan. Lalu setelah itu kita minta pasien untuk ke meja pemeriksaan dan lengannya diposisikan yang nyaman terhadap pasien dan mudah diakses oleh dokternya. Di sini saya sudah mencuci tangan menurut 6 langkah WHO dan di sini juga saya sudah menggunakan sarung tangan steril. Nah, itu kita lakukan disinfeksi pada bagian lokasi yang akan dilakukan insisinya dengan arah melingkar keluar dari dalam keluar. Lalu setelah itu kita pasang duk bolongnya. Setelah itu kita lakukan anestesi pada lokasi yang akan dilakukan insisinya. Bentar ya Bu. Secara sekutan, aspirasi, memasukkan.
Aspirasi lagi. Lalu setelah itu kita apabila sudah dilakukan anestesi, jika tidak ada darah kita masukkan obat anestesi kan tadi sampai kulitnya bergelembung. Lalu setelah itu sudah apabila sudah kita tentukan lokasi insisinya punya jarak sama dengan kedua ujung batang implan, kurang lebih 5 mm dari ujung batang implan. Insisi. Lalu setelah itu pada lokasi yang sudah dipilih kita buat insisi melintang kurang lebih 4 mm menggunakan scalpel tadi sudah. Lalu selanjutnya lalu setelah itu kita mulai untuk mencabut implannya yang mudah diraba dari luar. Kalau beda dulu. Bentar ya Bu. Kita cabut. Ke arah atas, arah pasien. Ini sudah ya Bu ya, satunya kita cabut. Lalu kita ambil satu lagi. Atasnya Bu. Baik, ini juga sudah tercabut ya Bu ya. Dua-duanya sudah tercabut dengan utuh. Lalu setelah itu apabila sudah, kita hentikan pendarahannya. Hentikan pendarahannya dengan penekanan kasa steril. Setelah itu kita tutup dengan plester. Lalu setelah itu kita rapikan alat-alat kembali dan membuang pada kita cabut katuk bolongnya. Sudah Ibu, alhamdulillah alamin. Sudah selesai Bu untuk pelepasannya. Nanti Ibu tinggal dirawat lukanya Bu ya, diganti hansaplastnya dan dirawat lukanya. Terima kasih, alhamdulillah.